Banyak orang ketipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu, Bu? As-sihhatu. Nikmat sehat. Enak nggak sehat? Enak nggak sehat? Enak. Kalau orang sehat dipakai apa biasanya? Bekerja. Orang kalau sehat biasanya itu kan ngapain orang sehat biasanya? Begadang. Jangan begadang. Jalan sini, jalan sana. Pergi sana, pergi sini, sehat. Nongkrong sini, nongkrong sana. Namanya juga lagi sehat. Apa kata Nabi? Sehat itu banyak menipu. Banyak orang ketipu dengan sehat. Sehat itu berharga. Coba ibu, kalau seandainya orang sehat dipakai sholat, enak nggak sholat waktu sehat? Enak nggak waktu bangun malam waktu sehat? Enak nggak hadir pengajian waktu sehat? Enak nggak zikir waktu sehat? Tapi kan jarang. Orang waktu sehat banyakan yang ibadah, banyakan yang kagak ibadah. Yang tidak ibadah. Kenapa? Mau sehat. Iya. Bapak lihat dah orang waktu sehat, banyakan yang ibadah, banyakan yang kagak. Mancing lagi, habis jam malam, laut kemana, sehat. Itu yang dikatakan Nabi, dua nikmat yang banyak menipu manusia ketika apa? Waktu sehat. Banyak orang dikasih sehat, sayangnya tidak digunakan sehatnya untuk ibadah. Coba kalau seandainya sehat dipakai ibadah, entah berapa banyak yang dikumpulkan pahala kebaikan saat waktu sehat. Ibu bersedekah, bapak bersedekah. Kecabut, Pak. Waktu sehat lebih afdal sedekahmu waktu sehat ketimbang sedekah waktu sakit. Pak, solokannya di sini. Ada nggak orang sehat sedekah? Ada nggak orang waktu sehat sedekah? Ada nggak orang sakit sedekah? Kenapa biasa kalau sakit sedekah? Biar cepat sehat. Waktu sehat Tambah sehat lagi. ada orang sehat tapi sayang sedekah. Baru ingat sedekah waktu sehat. Ustaz, ada sedekah, doain saya biar sehat. Waktu sehat nggak sedekah. Padahal sedekahmu waktu sehat lebih berharga ketimbang sedekahmu waktu sakit. Dan sedekahmu waktu sakit lebih mahal ketimbang sedekahmu kalau sudah meninggal. Ada orang sedekah kalau sudah meninggal? Ada nggak orang sedekah waktu sudah meninggal? Ada. Kapan sedekahnya? Masih hidup. Sebelumnya. Sehat lebih berharga, Bu. Pergunakan sehatmu untuk ibadah. Pergunakan sehatmu untuk Allah, agar Allah tambahkan kesehatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Wal faragh, waktu kosong. Waktu apa? Waktu kosong. Waktu senggang. Waktu nggak ngapa-ngapain. Kalau ditanya ibu, waktu nggak ngapa-ngapain, ibu ngapain? Main HP. Habis ngapa-ngapain Pak Iya? Kira-kira ibu-ibu kalau lagi kosong ngapain, Bu? Tidur. Apalagi selain tidur? Nanti ngapain lagi kalau nonton TV? Gosip. Betul? Udah nggak gosip nggak? Insya Allah, alhamdulillah. Bapak, kalau bapak ada, tapi lebih banyak ibu-ibu. Coba sekarang ibu perhatikan. Kalau ibu sekali gosip,
sekaligus. Maka 700 sholat ibu yang diterima habis pahalanya. Yang diterima loh ya. 700 sholat ibu yang diterima habis sekali gosip. Nah loh. Pertanyaan saya, sholat ibu diterima apa kagak? Insya Allah yang mana ini? Mudah-mudahan diterima. Kira-kira ada nggak yang nggak diterima? Banyak juga. Karena sholat kita nggak khusyuk. Sholat kita mikirin apa aja. Sholat kita apa aja dipikirin lagi sholat. Ada mikirin makan waktu sholat, ada. Yang ketemu jadi yang hilang ketemu ada. Ada bu. Ibu kunci hilang nggak ketemu-temu. Dicari kagak nemu-nemu. Waktu sholat ada nggak yang begitu? Ada. Khusyuk apa kagak kira-kira? Tidak. Yang mau kondangan sholatnya jadi buruk. Kembali lagi. Sekali ngomongin orang 700 sholat habis pahala. Kalau 700 sholat butuh berapa waktu bu? Kalau 1 bulan 30 hari baru ketemu 150. Kalau 4 bulan baru ketemu angka 600 sholat. Kalau 700? Kalau 700? 4 bulan lebih bu ya. 4 bulan berapa itu? 4 bulan 20 hari ketemu angka di 700. Na'udzubillah, jangan sampai kita di hadapan Allah dikira banyak amal, ternyata tidak punya. Kenapa? Amalnya habis. Sering ngomongin orang. Jadi kalau ditanya 2 nikmat yang sering menipu manusia apa itu bu? Halo? 2 nikmat yang sering menipu manusia apa? Sehat sama waktu kosong. Waktu senggang, waktu luang. Karena banyak kosong, akhirnya banyak nganggur. Kalau nganggur biasanya nggak jelas. Nongkrong lagi, kosong. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 nikmat yang sering menipumu, nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Yang kedua, qala al-Imam al-Ghazali, berkata al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, arba'un. Berapa arba'un? Berapa arba'un? Kalau arba'in? 40. Arba'in sama arba'un beda apa enggak? Beda. Kata siapa? Saya. Pak, arba'un sama arba'in beda enggak? Ucapan artinya? Kalau arba'in apa? Kata siapa? Benar bu, arba'in 40. Betul. Kalau yang 40 namanya arba'in, panjang. Kalau pendek arba'in 4. Arba'in 4. Kalau dibaca panjang arba'un atau arba'in baru 40. 40 apa maksudnya? 40-an. Di mana ibu waktu itu salat arba'in? Madinah. Di Masjid Nabawi. Apa pahalanya orang yang salat arba'in? Apa fadilahnya orang salat arba'in? Ibu waktu haji dikasih tahu apa? Waktu fadilahnya, keutamaan orang salat arba'in di Masjid Nabawi apa? Halo? Lupa. Baru setahun haji lupa. Panjang umur. Kata bapak ini bukan kata saya. Orang yang salat arba'in kata Rasulullah SAW, Dibebaskan dari Allah akan bebaskan dirinya yang salat dari api neraka Allah.
Kira-kira kalau orang umroh bisa nggak arba'in? Enggak. Bisa nggak orang arba'in umroh? Ya kalau harus Kata ulama bisa. Orang cuma 3 hari. 13 hari. Kata ulama bisa. Kalau seandainya di Nabawi 3 hari, maka 3 kali 5, sisanya berapa? Sisanya berapa? 25. Bapak ibu kodok yang pernah ibu bapak ibu tinggal. Kodok sholat yang pernah ibu tinggal. Kodok sholat yang pernah bapak tinggal. Pertanyaan saya, pernah nggak selama hidup ibu tinggal sholat? Pernah. Ada nggak sholat yang pernah ditinggal? Pernah. Udah dikodok belum? Belum. Nah, gimana Bu Haji? Kan men, Hah? men, kan dikodok. Kalau men Yang kagak, itu ditinggalnya itu. yang kagak men, yang men mah kagak. Men itu hadiah dari Allah. Ibu buat ibu, apalagi sekarang. Dulu ibu kerja nggak dulu? Waktu ibu kerja, waktu ibu muda, waktu SMA, waktu kuliah, ada nggak sholat yang pernah ditinggal? Ada. Itu men apa kagak? Enggak. Ada. Bapak pernah tinggal sholat? Kalau nggak? kagak bandel. Pernah. Udah dibayar belum? Belum. Belum Bapak ini. Utang sama siapa? Kalau utang sama manusia bayar apa kagak? Kalau utang sama Allah lebih harus dibayar. Kira-kira Bapak lupa enggak dengan utangnya? Allah tidak mungkin lupa. Bapak boleh lupa, saya boleh lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Maka semua sholat yang pernah ditinggal jangan tidak dibayar. Karena hutangmu kepada Allah wajib dibayar. Kalau hutang kepada manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Kata ulama, Bapak jangan terlalu banyak sholat sunnah. Ibu jangan terlalu banyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib yang masih dulu ditinggal belum dibayar, bayar dulu. Sholat sunnah tidak bisa membayar sholat wajib yang belum dibayar. Sholat sunnah itu hanya menutup, memperbaiki sholat wajib yang kurang sempurna. Tapi sholat yang ditinggal, lubang yang menganga tidak bisa ditambah dengan sholat sunnah. Sholat wajibmu yang pernah kamu tinggal wajib diqadha. Jelas apa enggak? Jelas. Pernah enggak mengqadha sholat? Pernah. Pernah enggak mengqadha sholat? Kapan? Malam apa siang? Siang. Siang apa malam? Malam. Siang boleh enggak? Boleh. Setiap waktu. Zuhur di zuhur, asar di asar, maghrib boleh. Boleh nggak qadha isya di waktu siang? Enggak boleh. Nggak tahu, lebih selamat. Boleh. Oh, Enggak boleh kan? tapi kan ibu selamat nggak tahu. Boleh qadha zuhur di malam, boleh qadha asar di malam atau sebaliknya, qadha subuh di waktu pagi boleh. Yang penting 24 jam boleh mengqadha sholat yang pernah kita tinggal. Kalau banyak sholat-sholat yang pernah kita tinggal, yuk mumpung masih ada umur, waktu kosong yang banyak Allah berikan, isi dengan mengqadha sholat yang pernah ditinggal. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Halo? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Niatnya gimana Ustaz? Kenapa? Niatnya. Caranya ya. Caranya bagaimana? Niatnya bagaimana? Ibu, bapak waktunya bebas. Waktunya boleh malam, boleh siang. Tetapi kata ulama dikatakan kalau ibu qadhanya malam, maka sholat zuhur asarnya pakai suara. Karena mengqadhanya waktu malam, tidak sir tapi jahar. Kalau bapak mengqadha isya, subuh, maghrib di waktu siang, ikut waktu siang sir, tidak jahar, pelan, tidak kenceng. Karena mengqadhanya di waktu siang.
Jadi kalau mengkodok waktu siang, share pelan. Kalau mengkodok di waktu malam, ikut jahat, keraskan bacaan-bacaannya. Adapun dia